dari kenaikan PPN ini, kalau naik dari 11 ke 12% sendiri, itu sebenarnya dampak aktualnya tidak sangat membebani. Tetapi kadang-kadang pemain di pasar itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, Ya, 30%, begitu. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah pengawasan dan monitoring. ya. Sementara survei Litbang Kompas pada awal Desember menunjukkan mayoritas masyarakat akan menghemat berbelanja jika PPN 12% diterapkan. Sebanyak 51% responden akan menghemat belanja. 7,4% menyatakan akan menurunkan standar belanja atau beralih ke produk yang lebih murah. 4,6% memilih akan berburu diskon atau promo, 2,1% akan menggunakan tabungan untuk konsumsi, dan yang menarik, sebanyak 31% responden menyatakan akan mencari sumber pendapatan tambahan. PPN dan PPH merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Di APBN 2025, Presiden Prabowo menetapkan pendapatan pajak dari dalam negeri sebesar 2.433 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana dampak penerapan PPN 12% pada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah dan kelas bawah? Kita akan ulas bersama peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti dan juga Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat malam Pak Joshua. Mbak Tina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mbak Tina terlebih dahulu ya. Mbak Tina, ini kan awal Desember Kompas melakukan survei ya tentang penerapan PPN 12%. Mayoritas masyarakat menyatakan akan lebih berhemat, tidak konsumtif dalam berbelanja. Apa saja yang setidaknya yang akan mereka lakukan jika PPN 12% ini benar-benar diterapkan pada Januari 2025? Ya, selamat malam Mbak Cynthia dan pemirsa Kompas semuanya. Jadi akhirnya ya Mbak Cynthia, kita mendapat kepastian dari pemerintah terkait bagaimana ini kebijakan PPN 12%. Karena kita tahu kebijakan PPN 12% ini kan sudah lama ya digaungkan, terutama di awal tahun, di triwulan pertama ketika hasil pemilu sudah diketahui begitu ya. Pak Airlangga waktu itu bilang bahwa ada kemungkinan PPN akan diberlakukan, tetapi ada simpang siur, ada penolakan seperti itu. Kemudian akhirnya jelas sekarang. Nah, kami melakukan survei jejak pendapat ya melalui telepon kepada responden. Hasilnya apa? Memang ada penolakan dan cenderung memang ada penolakan. Dan apa yang akan dilakukan oleh publik ketika memang diberlakukan adalah yang paling besar menghemat belanja. Nah, ini datang dari lebih dari separuh responden dari jejak pendapat kami. Nah, kalau kami bedah Mbak Cynthia dari kelas sosial ekonomi begitu ya. Nah, itu memang datang dari semua kelompok sosial, terutama itu dari menengah bawah begitu. Kita tahulah ya, memang kelompok ini yang cukup berat dari sisi ekonomi. Tapi menariknya Mbak Cynthia, ternyata dari kalangan menengah atas dan atas pun mereka juga akan melakukan hal yang sama. Nah, ini memang hal yang wajar sebenarnya dilakukan oleh publik ya, sebagai konsumen. Kita ketika ada kenaikan harga pasti akan mengurangi konsumsi begitu. Nah, dampaknya apa? Meskipun ini adalah suatu respons yang wajar, kalau ini terus diberlakukan, kita tahu bahwa konsumsi masyarakat itu kan salah satu penopang utama ya ekonomi kita. Dalam struktur PDB, sekitar 53-54% itu kan ekonomi kita berasal dari konsumsi rumah tangga. Betul. Nah, kalau orang-orang makin berhemat belanja, wah gawat ini, karena apa yang diproduksi oleh industri misalnya itu akan keterserapannya akan tidak optimal lagi seperti sebelumnya. Apalagi kita tahu di tahun ini kan memang akan diberlakukan nanti ya, mulai Januari 2025. Tapi kita sama-sama tahu apa sih yang sudah terjadi di 2024. Kita sama-sama melihat ya, dan mungkin kita juga merasakan bahwa daya beli masyarakat juga sudah berkurang gitu di awal
di 2024 itu sendiri. Nah, ini kalau PPN dinaikkan dan kita memang ada beberapa hal yang dikecualikan, tetapi itu kan hanya barang pokok. Nah, sementara barang-barang yang lainnya itu tetap dikenakan kalau orang-orang menghemat belanja Oke. itu terkenal. Jadi secara garis besar ada penolakan dari warga. Coba kita akan simak pernyataan ataupun pendapat dari warga terkait dengan PPN 12% berikut ini. Sebenarnya kalau kenaikan 12% untuk barang-barang mewah sih nggak terlalu khawatir ya, kecuali untuk harga sembako atau harga-harga lain yang membebani masyarakat kecil, saya sih kurang setuju. Iya juga ya, karena kan ini bakalan nanti untuk masyarakat kecil atau apalagi yang untuk mungkin yang bakalan jadi gengsi nantinya bakal beli iPhone atau apa, pasti kan ini bakalan jadi nambah biaya lagi nih untuk kita. Paling aku aware untuk masyarakat, untuk ke pemerintah coba didiskusikan lagi terkait ini ya. Jadi kan kalau kita mau beli apa-apa tuh jadi lebih mikir ya, karena berkaitan dengan daya beli ya Mbak, karena semakin tingginya barang kan juga berarti pajaknya juga semakin tinggi ya, jadi kayak mengurangi kemampuan daya beli kita gitu. Jadi mikir-mikir nih, kita mau beli barang ini atau kayak beli properti atau apa kendaraan gitu kan, jadi mikir-mikir lagi nih karena banyak banget nih yang dipotong gitu. Pak Joshua, jika diterapkan PPN 12% dan daya beli masyarakat merosot, ini akan berdampak signifikan tidak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, kalau kita mengacu kepada PPN rencana awal, di mana kenaikan PPN tersebut diberlakukan kepada seluruh barang, ini memang kita perlu cukup concern ataupun khawatir bahwa ini akan berdampak kepada perlambatan konsumsi masyarakat. Dan perlu kita cermati juga bahwa laju pertumbuhan konsumsi masyarakat setelah pandemi ini belum kembali normal di kisaran 5%. Ya, dan terutama lagi adalah konsumsi untuk makan minuman yang menjadi kontributor dari konsumsi rumah tangga di PDB Indonesia itu pun juga masih belum kembali normal ke 5%. Jadi tentunya kalau ini diberlakukan kepada seluruh barang, ini tentunya akan bisa berdampak kepada stagnasi ataupun perlambatan dari konsumsi rumah tangga. Namun demikian, kalau kita melihat press conference kemarin dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Menteri Keuangan, kenaikan PPN ini difokuskan ataupun diprioritaskan kepada barang-barang mewah. Dan ini tentunya didasarkan lagi pada azas keadilan, ya, karena tentu kalau kita melihat, karena tadi kalau kita melihat dari 2 bulan terakhir ini cukup banyak diskusi di media dan juga di publik ya, bahwa ada dari masyarakat sendiri juga keberatan tentunya. Ini kami merespon melihatnya bahwa pemerintah mendengarkan ya aspirasi dari rakyat, dan dengan demikian kalau kita melihat di sini bahwa pemerintah hanya memberlakukan kepada barang-barang mewah ya, misalkan daging premium ya, lalu juga beras premium. Jadi semua barang-barang premium ini yang akan diberlakukan kenaikan PPN ya. Jadi saya berharap bahwa ini tidak sampai mempengaruhi daya beli ataupun konsumsi masyarakat kelas menengah ya, karena pemerintah sudah meng-highlight, dan mungkin nanti kita akan menunggu lebih detailnya lagi dalam PMK-nya. Tapi kalau kita mengikuti press conference kemarin dari Menteri Keuangan dan juga Menko Perekonomian, ini tidak sama sekali menyasar kepada barang-barang untuk publik seperti itu. Pak Joshua, tapi kan pemerintah akan memberikan stimulan gitu, bantuan selama 2 bulan pertama kalau tidak salah. Ini akan membantu tidak? Ya, saya pikir ini juga dua hal, hal lain yang juga pemerintah juga dengarkan ya. Kondisinya kita melihat bahwa di beberapa sektor manufaktur padat karya seperti misalkan tekstil, garmen, alas kaki telah terjadi PHK yang cukup signifikan, lalu juga terjadi penurunan daya beli kelas menengah, fenomena makan tabungan, lalu juga kita melihat juga fenomena terkait dengan pinjol ilegal yang meningkat, lalu juga judi online yang juga meningkat. Jadi tentunya pemerintah melihat dan pemerintah juga melihat menggunakan data dari BPS ya, melihat data dari BPS bahwa jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir ini saja sudah mengalami penurunan, sementara itu jumlah kelas masyarakat rentan itu justru mengalami peningkatan. Sehingga tentunya dengan adanya stimulasi ataupun insentif kebijakan tersebut, ini diharapkan bisa
menopang ya. Tapi untuk kalau menjaga. menopangnya hanya 2 bulan atau 3 bulan pertama, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya untuk kelompok masyarakat menengah ini? Ya, saya pikir ini juga dikaitkan lagi dengan penerapan dari PPN yang tadi dikenakan kepada barang-barang mewah ya, karena tadi kalau kita melihat dari sisi psikologisnya bisa saja tetap ada riak-riaknya ataupun dari sisi ekses yang ditimbulkan ya dengan pemberitaan yang sebelum-sebelumnya bahwa masyarakat masih saja mungkin menerimanya itu PPN itu telah kenaikan PPN itu berlaku pada semua barang, tapi ternyata kalau kita lihat yang berlaku hanya kepada barang mewah sebenarnya tidak ada dampaknya. Meskipun memang kalau kita lihat dari sisi insentifnya sendiri masih jangka pendek, tapi tentunya kita melihat lagi bahwa pemerintah memiliki inisiatif ya di tengah kondisi kita belum tahu ya bagaimana keuangan negara tahun depan seperti apa, tapi pemerintah sudah berinisiatif untuk memprioritaskan bantuan ataupun dukungan kepada masyarakat, kepada UMKM, kepada industri padat karya, manufaktur padat karya, sehingga yang permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini bisa terselesaikan ataupun bisa perlahan-lahan membaik gitu ya. Dan yang lebih terpenting lagi adalah yang kita harapkan adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja ya, khususnya agar tadi ada terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Oke, Mbak Tina, kalau dari Litbang Kompas sendiri mendata tidak ketika harga-harga untuk barang-barang dengan kualitas premium seperti itu akan dikenakan PPN 12%, apakah nanti mutu, daya beli dan juga kualitas dari masyarakat kelas menengah ini akan menurunkan mutunya? Iya Mbak Cynthia, sebenarnya sebagai catatan kalau tadi saya membicarakan soal hasil jajak pendapat ini kami lakukan sebelum pemerintah menyatakan bahwa PPN 12% ini akan hanya diberlakukan untuk barang mewah begitu ya. Jadi memang kami tidak menangkap akan seperti apa responnya, tetapi kira-kira kalau PPN itu pun diberlakukan pada barang mewah, mungkin memang tidak akan mempengaruhi ya. Kita tahu kalau kelas atas itu apapun yang terjadi mungkin PPN cuma naik 1%, sebenarnya 9% ya, kalau dari 11% ke 12% itu tidak akan sangat mempengaruhi, tetapi bisa jadi akan berpikir ulang kalau nominal belanjanya besar kan kenaikan itu juga pasti akan berpengaruh. Tetap ada potensi mungkin akan selektif karena dari hasil jajak pendapat kami memang akan lebih selektif ya untuk berbelanja. Mereka akan lebih mengutamakan belanja bahan pokok, kemudian kalau misalnya untuk alat elektronik dan barang-barang lainnya termasuk mungkin tas seperti itu akan lebih selektif lagi begitu, Mbak. Oke, Pak Yosua, jika PPN 12% akan mulai diberlakukan pada Januari 2025, apakah ini betul-betul akan bisa memperbaiki ekonomi di Indonesia? Tapi di sisi lain, ini juga udah banyak gerakan di masyarakat kelas menengah bahwa ayo kita berbondong-bondong menggunakan BPJS ketika sakit dan juga untuk sekolah internasional yang dikenakan pajak tambahan ini. Iya, kalau kita bicara kembali lagi, ini bicara keuangan negara ya, potensi fiskal kita itu, ruang fiskal kita memang terbatas, dan oleh sebab itu kalau kita melihat dari aspirasi pemerintah pusat, terutama dari program-program prioritasnya, ada makan bergizi gratis, lalu juga ada bagaimana program peningkatan kesejahteraan petani nelayan, yang harapannya bisa meningkatkan produktivitas sektor pertanian, ya, lalu juga ada program kelanjutan dari program hilirisasi, lalu juga untuk ketahanan energi dan lain sebagainya gitu ya. Saya pikir ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan oleh sebab itu sekalipun memang potensi kenaikan PPN yang difokuskan hanya kepada barang mewah saja, ini tidak cukup besar ya, karena kalau hitungan kami itu sebelumnya kalau dipukul rata kepada semua barang itu bisa mencapai tambahan penerimaan itu sekitar 70 sampai dengan 80 triliun. Namun karena hanya difokuskan kepada barang tertentu saja, dalam ini barang-barang mewah, memang ini dampaknya terhadap penerimaan ataupun tambahan penerimaan relatif lebih kecil. Namun kami tetap melihat bahwa kembali lagi ya, ini sentimen ini ataupun nanti persepsi ini ditangkap positif harapan kami juga oleh konsumen kelas menengah, karena di sisi lainnya yang berkaitan dengan karena yang perlu kita cermati bahwa kelas menengah ini adalah kelompok masyarakat yang belum eligible untuk mendapatkan bansos.
Dan oleh sebab itu pemerintah juga berupaya memutar otaknya ya dengan melakukan berbagai cara upaya dengan misalkan yang salah satu paket stimulus ekonomi adalah dengan diskon listrik ya. Dan saya pikir ini bisa dilanjutkan sebenarnya misalkan dengan kalau kita lihat misalkan bagaimana pengetatan subsidi energi khususnya BBM. Nah, tapi gini, Pak Yosua, kalau kita bicara soal bagaimana menekan saat ini masyarakat di kelas menengah ini menekan belanjanya, artinya kan konsumsi keperluan rumah tangga juga akan menurun seperti itu. Ya, makanya oleh sebab itu memang kalau kita melihat dalam jangka pendek ini memang tidak mudah ya, karena tadi kita bicara ada permasalahan struktural ya, informal sektor kita meningkat ya, lalu juga tadi ada terjadi PHK di berbagai sektor industri manufaktur padat karya. Sehingga oleh sebab itu bagaimana pemerintah dalam program-program prioritasnya pun juga bisa memasukkan misalkan program pemberdayaan masyarakat ya, program-program padat karya yang sedemikian sehingga tadi yang PHK misalkan di sektor-sektor padat karya manufaktur tersebut ini bisa kembali lagi bekerja. Karena kalau tidak bekerja tentunya beban hidupnya akan semakin berat ya. Tapi kalau misalkan dia sudah bekerja, setidaknya ada pendapatan masyarakat, ada pendapatannya, dan akhirnya tidak ada eksesnya karena tadi kepada pinjol ilegal, tidak ada eksesnya lagi kepada makan tabungan, tidak ada eksesnya lagi kepada judi online, sehingga harapannya ini pun juga menjadi salah satu hal yang dipikirkan juga oleh pemerintah. Harapan kami seperti itu, dan itu sebenarnya sudah ditangkap juga ya terkait dengan perpanjangan PPh UMKM, lalu juga tadi untuk insentif untuk rumah tangga kelas menengah. Jadi saya pikir semuanya sudah terangkum semua dalam paket stimulus kebijakan untuk kesejahteraan tersebut. Baik, terima kasih Pak Yosua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, dan juga dari Litbang Kompas, Mbak Agustina Purwanti sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, informasi lainnya akan kami